Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Danela Rama Apriana dengan NIM 203010801012. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum gangguan respirasi. Nah, apa sih tujuan dari praktikum ini sendiri? Tujuan praktikum ini sendiri untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Dan kemudian bagaimana sih dasar teori dari praktikum ini? Nah, di sini saya sudah menampilkan gambar dari Paragonimus westermani. Yang pertama ini ada gambar telur cacing, kemudian ini Serkaria, dan ini Merta Serkaria. Kemudian ada yang berpendapat menurut Chai Enzung pada tahun 2018, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit paragonomiasis SP. Dan ternyata menurut Yoshida et al. Itu pada tahun 2019 penyebaran secara geografis cacing Paragonimus westermani ini ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Dan laporan pertama itu ternyata cacing menginfeksi manusia pada abad 19 di Taiwan. Kemudian di sini saya menampilkan gambar dari cacing dewasa Paragonimus westermani, yang dimana cacing dewasa itu bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar sampai 4 sampai 6 mm. Kemudian di sini saya menampilkan sekilas gambar telur Paragonimus westermani pada sampel sputum. Dan kemudian bagaimana sih life cycle of Paragonimus westermani ini sendiri? Nah, jadi ketika manusia terinfeksi dengan memakan krustea air tawar mentah atau dimasak tidak matang, di mana metaserkaria berada di usus halus dan sebagian menembus dinding usus. Nah, cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolom, kemudian melintasi diafragma dan pleura. Mereka akan memasuki jaringan peribronkiolar paru-paru dan cacing terkapsulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang. Kemudian alat dan bahan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk praktikum ini sendiri? Nah, alat dan bahan ini sendiri bisa kalian lihat dan kalian baca di layar tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke prosedur kerja dari pemeriksaan serkaria, metaserkaria, kemudian telur cacing. Nah, untuk pemeriksaan serkaria ini sendiri yaitu metode untuk menemukan serkaria P. westermani pada keong air tawar yaitu menggunakan teknik crushing. Tahapannya itu meletakkan keong pada cawan petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar, keong yang sudah hancur ditetesi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Kemudian di sini saya menampilkan beberapa gambar langkah untuk pemeriksaan metaserkaria, yaitu ada metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar dan juga ada metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopo pankreas dan organ lain kepiting air tawar, yang dimana di sini secara sekilas yaitu langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Dan langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas, kemudian pindahkan adukan ke dalam gelas kimia, kemudian aquadis ditambahkan dalam adukan dan biarkan selama 5 menit, kemudian supernatan dituangkan dan pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia, di mana proses sedimentasi diulang sampai supernata menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Baik, kemudian terakhir ada pemeriksaan telur cacing. Nah, sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%, kemudian sentrifugasi dan diperiksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik katokas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat malam.